Apa jadinya kalau kamu tahu bahwa setiap detik hidupmu dipenuhi kasih sayang Tuhan, tapi kamu melewatkannya begitu saja? Ar-Rahman Ar-Rahim, dua kata yang kita ucap setiap hari, ternyata menyimpan rahasia besar yang bisa bikin hidupmu penuh keajaiban. Jangan berhenti di sini, karena rahasia ini akan mengubah cara pandangmu selamanya. Para pencari cahaya, selamat datang di Hakikat Islam, tempat jiwa-jiwa menyelami lautan kasih sayang Tuhan. Di sini, kita bukan hanya berbagi ilmu, tapi merasakan kehadirannya dalam setiap napas. Jika hati kalian tersentuh, izinkan video ini mengalir ke lebih banyak jiwa dengan menekan tombol share dan subscribe. Mari kita menyelam bersama. Kita sering bilang, aku percaya Tuhan Maha Pengasih. Tapi coba tanya diri sendiri, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa kasih sayang Tuhan? Kita sibuk mengejar deadline, scroll medsos, atau marah-marah di jalan. Menurut studi psikologi, 70% orang lupa bersyukur saat menghadapi masalah kecil sehari-hari. Lucu kan? Kita bilang percaya tapi lupa mengalami. Di video ini, kamu akan menemukan rahasia Ar-Rahman, Ar-Rahim yang bukan cuma kata-kata di Al-Fatihah, tapi kunci untuk membuka pintu kebahagiaan sejati. Spoiler, kamu akan sadar bahwa setiap musibah, setiap kehilangan adalah kasih sayang Tuhan yang menyamar. Penasaran? Tonton sampai akhir. Dengan rendah biang, kami ingin menyelami makna mendalam dan esensial, belajar bersama dari diskusi-diskusi yang terus berkembang. Kami sadar, ini bukan tentang siapa yang paling pintar, melainkan tentang kemauan untuk terus belajar. Bismillah, kita mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebuah hal yang menarik, di awal kita membaca Rahman Rahim, dan di ayat ketiga kembali diulang Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengulangan ini tentu bukan tanpa makna. Pasti ada pemaknaan yang mendalam di balik dua kata tersebut. Konteksnya adalah Rahman dan Rahim. Seorang sahabat menjelaskan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim berarti Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan banyak dimensi. Pertama, kita harus mengenal Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Namun yang lebih penting adalah mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Segala sesuatu bermula dari diri sendiri. Mengenal Allah bukan sekadar slogan atau kata-kata, melainkan sebuah pengalaman. Seringkali, penyakit orang beriman adalah ketika mereka hanya berhenti pada percaya kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim tanpa ingin mengalaminya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Urusannya adalah mengalami, bukan sekadar teori. Jadi kita harus mengenal diri dulu. Bagaimana cara menarik energi Ar-Rahman dan Ar-Rahim sehingga kita mengalaminya dalam diri kita. Ini adalah hukum tarik-menarik, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Jika kita ingin mengalami pengalaman Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita harus memantaskan diri kita, menyelaraskan frekuensi dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Apakah kita sudah sering memberi? Mengasihi juga berarti memberikan sebagian dari apa yang kita dapatkan kepada orang lain, tidak semuanya. Ya ilahi hukum aliran, menerima dan memberi terus mengalir. Begitu kita bersikap pengasih, memberi dengan kasih bukan hanya memberi, tapi ada kasih di dalamnya, maka Ar-Rahman akan menarik kita. Hukum tarik-menarik berlaku, kita akan ditarik ke dalam Ar-Rahman. Barulah kita bisa mengalami, oh ini namanya Rahman. Saat saya memberi dengan kasih, mengapa saya mendapatkan lebih banyak? Seperti hukum tabur tuai, memberi 1 mendapat 10, memberi 10 mendapat 100. Ini luar biasa. Allah Maha Pengasih, gumam kita. Saya baru memberi sedikit kok sudah diberi sebanyak ini. Memang waktu, tempat, dan peristiwanya diatur oleh Allah, barulah kita bisa mengalami Ar-Rahman. Lalu, bagaimana dengan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Bagaimana kita bisa menyayangi Allah jika kita tidak menyayangi sesama? Kita harus menyayangi sesama dulu. Sesama makhluk di sini tidak hanya manusia, tapi juga binatang dan benda-benda yang kita sebut mati padahal hidup, seperti air, bebatuan, dan segala macamnya. Begitu kita menyayangi sesama sebagai refleksi menyayangi Allah, maka Allah sebagai Ar-Rahim akan menarik kita dan kita akan mengalami Ar-Rahim. Setelah itu barulah kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, mengasihi dan menyayangi Tuhan. Jadi, langkah pertamanya harus sesama dulu. Tidak bisa saya mencintai Tuhan.
tapi tidak ada refleksi dalam menyayangi sesama. Kita pernah membahas tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Konsep hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia seperti garis horizontal dan vertikal, kurang tepat. Seharusnya seperti segitiga, tidak terputus, segitiga sama kaki. Seorang sahabat meminjam alat tulis untuk menggambarkan ini. Sebenarnya segitiga sama kaki seperti ini. Di satu sisi adalah diri kita, di sisi lain adalah alam, binatang, sesama, segala hal di luar diri kita. Dan di puncak adalah Allah. Sebenarnya, ketika kita berbuat sesuatu kepada alam, kita sedang terhubung dengan Tuhan. Ini bukan seperti garis terpisah, seolah Tuhan tidak ada di mana-mana. Saya sedang berdialog dengan sahabat. Allah ada di mana? Surat Al-Hadid ayat 4 mengatakan, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Surat Qaf ayat 16. Surat Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Allah meliputi segala sesuatu. Ketika saya berbicara dengan sahabat, apakah saya harus berbicara dengan Allah terlebih dahulu? Jangan-jangan itu semua dari pikiran saya sendiri. Jadi saat kita berinteraksi dengan sesama, dan sebaliknya, ketika kita berdoa kepada Allah, seluruh alam semesta ini ada di mana? Spiritualitas tidak bisa hanya untuk kepentingan diri sendiri. Apakah kamu mendoakan semuanya? Doa yang dibimbing Allah pasti untuk seluruh makhluk. Begitulah cara mengundang energi Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim harus diundang ke dalam diri kita, agar kita mengenal Allah yang benar-benar Ar-Rahman, Ar-Rahim. Menriki, hendak ada keterpisahan. Segitiga sama sisi ini memudahkan kita memahami bahwa semuanya saling terhubung, satu sama lain. Berbicara tentang Rahman Rahim, saya ingin menggunakan sketsa yang dibuat oleh seorang sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Jika di atas adalah Allah atau Al-Haq, segala sesuatu bermula dari Allah. Ketika Allah memulai penciptaan, inilah yang disebut Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah seluruh alam semesta ini. Ia turun Bismillahirrahmanirrahim. Puncak ciptaan Allah di alam semesta ini adalah manusia, insan. Inilah puncak ciptaan. Di satu sisi, inilah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Lillahi Rabbil Alamin. Kemudian di alam semesta ini, disinilah Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sudah di bumi hubungan dengan alam. Jika Bismillahirrahmanirrahim karena ada Ar-Rahmanir Rahim di situ. Bismillahirrahmanirrahim itu metafisik. Bagaimana berhubungannya sesuatu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puncak ciptaan manusia. Ketika manusia ini sebagai khalifah Allah melakukan interaksi dengan seluruh alam, di situ harus ada Rahman Rahim. Tapi sudah turun, sudah di bumi, sudah diciptaan di makhluk. Ketika nanti dalam proses interaksi ini, manusia tidak dengan Ar-Rahmanir Rahim, tidak ada kasih sayang, maka akan ada ketidakseimbangan. Disitulah nanti ada hukum Maliki Yaumiddin. Ini adalah pembalasan, ada pemaksaan, ada the king, supaya nanti kembali. Jika kita membuat strukturnya, ini seperti urutan yang bagus. Manusia nanti ada masanya dia harus kembali kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama itu metafisik, Tuhan memulai segala sesuatu dari dirinya, menciptakannya. Jadilah seluruh alam sempurna, Alhamdulillah. Tapi di dalam ciptaan yang sempurna itu, ada lagi ciptaan paling sempurna yang bisa dengan sadar kembali kepada dirinya. Punya free will itu insan. Insan dikasih panduan untuk menjalani kehidupan di panggung ini. Harus dengan Rahman, Rahim. Jangan lupa jatuh cinta. Seorang laki-laki dengan anak perempuan, ibu dan anak, ibu kucing dengan anaknya, ibu kambing dengan anaknya. Bunga itu semua adalah Rahman nurun di dunia ciptaan. Tapi bismillah, karena Bismillahirrahmanirrahim dari Allah, Allah yang tunggal. Seorang sahabat berterima kasih karena diingatkan. Ini dalam bentuk strukturnya. Ar-Rahman Ar-Rahim yang ayat berikutnya. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim yang sudah terpisah-pisah, sudah terpartikularisasi. Salah satu manifestasi cinta Allah yang paling nyata, yang langsung kita rasakan, adalah kehadiran seorang ibu. Bahkan ibu itu adalah tempat kita lahir, kita keluar dari sana. Itu dinamakan nama Tuhan. Rahim ibu itu kan banyak. Jadi nama cinta yang luar biasa tak terbatas itu Bismillahirrahmanirrahim. Jika dikaitkan dengan asma Allah, Rahman Rahim, ini ada juga di ciptaan.
Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua, itu yang dibagi-bagi ke semuanya. Seorang Hitler pun menghirup udara itu adalah Rahman. Tapi kan ada yang kacau di panggung sandiwara ini, makanya nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Malik, ada raja di sini. Jadi nama Malik itu adalah ketegasan Tuhan. The King, tapi landasannya kasih sayang. Nah, di antara manusia itu kan ada yang patuh, ada yang tidak. Ada yang tidak, makanya dia dipaksa untuk taat. Karena hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Daya melihati ini seperti satu rangkaian yang mengagumkan. Dulu saya juga berpikir, apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat pertama dan Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat berikutnya? Ternyata setelah dilihat, ini adalah satu sudut pandang yang menarik. Karena seorang sahabat mengaitkan hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Tadi saya kurang setuju karena ini adalah segitiga, satu kesatuan. Di puncaknya adalah yang tunggal. Begitu dia bermanifestasi ke banyak multiplisitas ciptaan, semua alam semesta ini diciptakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, katakanlah sempurnanya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia tetap mengatur. Dan di dalam ciptaan itu, ada manusia yang boleh memilih melawan atau patuh. Kehidupan ini tidak seru kalau tidak ada pilihan. Makanya dari situ ada setan. Semesta dirangkum dalam 7 ayat itu. Tapi ingatkan orang yang sadar ini, hei, kamu tetap jalankan dengan Rahman Rahim ya. Makanya Rahman Rahim yang paling nyata kita rasakan adalah jatuh cinta. Menyaksikan jatuh cinta antara sesama makhluk, dengan hewan, dengan barang kesayangan. Itu semua di bawah, di ciptaan sudah terpartikularisasi. Tapi kan ada yang kacau. Disitulah ada yang menjaga keseimbangan, pembalas, Maliki Yaumiddin. Ini satu-satunya nama di Al-Fatihah yang menjaga keseimbangan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, ada satu biar terjaga, Allah dominannya, supaya manusia bisa kembali. Nanti ada lagi yang berikutnya, hanya kepadamu kami menyembah. Kira-kira begitu. Ini luar biasa. Saya merasa ini sangat berat. Ada 2 perspektif. Orang pertama bekerja untuk mendapatkan uang yang halal. Orang kedua mencuri uang. Keduanya membeli soto yang enak. Rahman Rahim Allah hadir dalam konteks keseluruhan. Rahman Rahim ini adalah sebuah esensi yang dahsyatnya kasih sayang. Allah ingin memperkenalkan dirinya dengan kasih sayang, bukan dengan menunjukkan betapa hebatnya dia, betapa kuatnya dia, betapa memilikinya dia. Ini seperti kehamilan Tuhan. Ku hadir melalui Tuhanku. Tiada orang yang berpangkat tinggi tidak perlu menunjukkan pangkatnya dulu. Dia bisa menyelesaikan masalah dengan kelembutan, tapi ada juga orang yang harus dikasari agar mengerti. Itu adalah satu perspektif saya tentang Rahman Rahim. Tuhan adalah sifat kehamilan. Tuhan yang hadir memperkenalkan dirinya. Dengan kasih sayang itu nomor 1. Yang kedua dalam pengalaman. Jika tadi kita bicara Bismillah yang pertama, itu kan Bismillah itu baru atas nama. Saya mengerjakan atas nama dulu. Artinya masih ada aku dan atas nama siapa. Tapi setelah atas nama ini menyatu dalam Rabbul Alamin, sadar bahwa ini adalah pendidikan. Sudah tidak ada perbedaan antara aku dan atas namaku, antara inaku dan pemilikku, antara aku dan yang menciptakanku, bahwa aku adalah aku. Surat Qaf ayat 16 mengatakan, aku lebih dekat kepada urat lehermu. Dalam tanda petik, jika menggunakan analogi sederhana, mungkin tentang gula. Orang membeli gula karena nilainya adalah manis. Ketika nilainya adalah manis, maka yang dicari adalah manisnya. Nilainya bukan pada gulanya, tapi pada manisnya. Dimasukkan ke teh panas, gulanya hilang, lebur, larut, tapi tehnya jadi manis. Semakin banyak gulanya, semakin manis. Semakin banyak gulanya, semakin manis, semakin tidak terlihat. Tapi teh ini tidak perlu ada yang memberitahu bahwa ada gulanya, tapi sudah terasa manis. Berarti esensi zat kasih sayangnya sudah melebur di situ. Pemaknaan saya dalam Rahman Rahim yang kedua adalah sudah tidak ada dualitas dalam konteks mana hamba, mana Tuhan, mana Allah, mana hamba, dalam satu kesatuan ahad. Jika menggunakan bahasanya seorang sahabat, yang aku lakukan adalah kasih sayangnya Tuhan. Ini menarik. Salah satu niat kita adalah kami ingin pembahasan yang luar biasa. Dahsyat ini bisa langsung praktikal. Tadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang dari Allah itu atas nama,
hampir-hampir kita tidak bisa menjangkau sebagai manusia. Tapi begitu sudah ada alam semesta, sudah menyatu dengan manusia, jika kamu menyaksikan Tuhan yang rahmat, kasih sayang, orang yang berebut kebaikan, kita sudah melihat seperti analogi skrin dan gambar. Skrin itu kosong, tidak ada penampilan, tapi di situ banyak gambar. Itulah penampilan dari Rahman Rahimnya Tuhan menyatu betul. Jadi tidak salah jika tiba-tiba kita, misalnya seorang dokter membuat kita sembuh, kita bilang, itu kan memang penampilan dalam bentuk ciptaan. Betul. Jadi Allah dekat, lebih dekat dari urat leher. Kemanapun kau menghadap, di sana wajahnya. Itu yang menjadi nyata. Ada cerita Rumi, Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau tidak terjangkau? Suatu hari kaum Israel berkata, undanglah Tuhanmu ke sini. Musa melaporkan, baiklah Tuhan akan datang. Perjamuan diadakan. Tiba-tiba, pada jam yang ditentukan Tuhan belum datang. Nabi Musa makan. Datanglah orang miskin. Allah berikan saya makanan, saya sudah 3 hari tidak makan. Datang lagi, diusir lagi. Tuhan tidak datang seperti yang dibayangkan. Nabi Musa pun mengeluh, Tuhan, engkau tidak pernah mengingkari janji. Engkau sudah berjanji mau datang, engkau tidak datang. Tuhan bilang, ajari Rahman Rahim yang di bumi. Aku sudah datang, itu yang lapar dan kehausan. Ketika aku lapar, engkau tidak memberiku makan. Ketika aku sakit, kau tidak menyembuhkanku, tidak menjengukku. Di sini Musa diajari. Makanya ada Rahman Rahim itu 2 derajat. Yang pertama itu tapi kenapa Tuhan ulang Rahman Rahim? Jika seorang murid misalnya mengagumi gurunya, nanti pembahasan Rasul, wajar karena ini tidak bisa menjangkau yang dilihat gurunya yang nampak-nampak, yang wajah zahir dulu. Itu Rahman juga tidak salah. Tapi ya tidak sempurna. Makanya ada 2 Rahman Rahim. Yang satu di level yang di atas tadi, segitiga yang di atas. Yang kedua sudah di bumi. Jadi apa? Kalau sekarang kita mau mengajari ke anak-anak tidak bisa yang bicara metafisik. Ajak saja ke rumah sakit, orang-orang terdekat. Ada 3 poin yang tadi saya ingin tambahkan. Pertama, kita itu percikan zat Allah di dalam diri kita. Yang sejati, yang merah itu, ada diri kita sejati, yaitu percikan zat Allah. Artinya zat Allah terpercik. Berarti roh itu berasal dari zat Allah. Roh itu tiada awal, tidak akhir, karena dia percikan zat Allah. Dia membawa sifat-sifat Allah. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak diciptakan. Berarti ada awal. Jadi dia membawa sifat-sifat Allah. Meskipun seperti sebutir pasir, membawa sifat pasir, tapi sumber pasirnya kan tidak terhitung, kira-kira. Jadi Allah pun adalah roh. Jadi sumber dari roh yang paling suci dan sumbernya. Sehingga tadi juga saya pernah menyampaikan di episode sebelumnya bahwa roh itu mempunyai sifat sempurna. Sempurna itu dalam arti punya pilihan bebas, boleh beriman, boleh kafir. Kalau di level sebutir, tapi di level sumber yang sumber dari semuanya ini juga boleh pilih mau seperti apa. Dan sumber ini memilih, the true source atau sumber yang sejati itu memilih untuk menetapkan atas dirinya kasih sayang. Menetapkanlah sendirinya, berarti tidak ada paksaan dari luar dirinya. Ditetapkan kasih sayang. Surat Al-An'am ayat 54 dan 12. Jadi artinya sumber ini adalah sumber kasih sayang. Itu harus kita syukuri karena kalau ditetapkan sumber ini yang maha membalas, bubar kita semua. Sehingga si setitik debu ini juga mempunyai sifat kasih sayang seperti halnya sumber-sumber ini. Bedanya adalah yang ini sudah sumber, yang ini harus mengundang sumber karena powernya kecil. Jadi diundang itu dengan perbuatan baik sehingga zat kasih, zat sayang itu masuk ke dalam dirinya. Sehingga dia meskipun kecil, dia bisa mempunyai power yang besar. Saya mau poin kedua adalah kasih sayang itu power yang lebih besar. Jadi semakin halus itu powernya semakin besar, semakin kasar itu powernya semakin kecil. Kalau kita lihat orang yang lagi marah-marah segala macam, kelihatan kasarnya itu si rendah. Kalau kita lihat misalnya sesuatu yang wujud, yang apa itu powernya rendah, power kecil, itu yang tersembunyi dan sangat halus. Artinya power sangat halus apa? Begitu kita bisa mengundang power Sang Maha Kasih Sayang ini ke dalam diri kita, dosa sebesar apapun akan terhapus. Hanya power yang segede gini yang bisa menghapus kotoran di dalam diri kita. Kalau powernya kecil tidak bisa.
Jadi begitu kita berbuat baik mengundang Zat Maha Kasih, Maha Sayang ke dalam diri kita, maka dengan hati terbuka mengarah terhubung kepada sumber ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia akan membersihkan dosa-dosa itu. Makanya berbuat baik menghapus sebagian dosa. Surat Al-Baqarah ayat 272. Karena begitu berbuat baik, energi kasih sayang datang. Dia menghapus dosa. Dan dosa itu lebih gede dari langit dan bumi. Hanya kekuatan yang gede lah yang bisa menghapus itu. Karma itu sampai ke akar-akarnya. Kira-kira gitu. Jadi artinya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu harus kita pahami. Siapa kita, siapa Allah. Kalau kita sudah memahami makrifatullah, awal dari kepatuhan adalah mengenal Tuhan. Jadi kita jadi tahu, oh Tuhan itu begitu kasih sayang, tidak ada Tuhan menghukum. Saya agak beda sedikit, seorang sahabat berpendapat, tidak ada Tuhan membalas. Jadi artinya Tuhan itu hanya bersifat segala yang turun dari Tuhan hanya kebaikan. Segala keburukan itu akibat perbuatan saya sendiri, bukan balasan dari Tuhan. Hukum Tuhan ada, tapi bukan Tuhan yang balas hukumnya. Konsekuensi dari perbuatan kita. Kita punya satu contoh di Al-Quran namanya Ibrahim. Bagaimana Ibrahim yang hatinya keras waktu mudanya, membakar, menghancurkan patung-patung, melawan orang. Lalu sampai saking hatinya keras mau dibakar, sudah dibakar sama Raja Namrud. Karena dia rebel banget, pemberontak yang keras sekali hatinya. Begitu dia mendapatkan Zat Maha Kasih, Zat kasih sayang ke dalam hati, langsung lembut hatinya. Ibnu Hajar, itu namanya Ibnu Hajar, bapaknya batu. Hatinya sudah kayak batu, pikirannya kayak batu. Begitu dia mendapatkan kasih Allah, dia jadi ulama yang luar biasa. Jadi batu saja bisa lebur, Ibrahim saja bisa lebur. Dan begitu dia lebur, hatinya lembut, lembut sutra, selembut salju. Makanya disebut Ibrahim. Tadi seorang sahabat sudah bilang, ibu-ibu itu, kalau bahasa Arab itu maternalistik, bahasa kita itu maternalistik. Bahasa Arab yang paternalistik itu artinya sumber rahim itu kasih sayang. Jadi hati itu bisa lembut dan punya kekuatan yang luar biasa ketika tersentuh oleh kasih sayang Tuhan. Ini seperti kalau Allah disebut Raja Malik. Rajanya Raja Midas. Midas itu apa yang tersentuh jadi emas. Kalau Allah, siapa yang tersentuh kasih sayang? Makanya siapa yang tersentuh oleh Allah menjadi kerajaannya. Jadi kerajaan Allah itu adanya di sini ketika hati tersentuh. Allah lah menjadi raja di dalam diriku. Jadi ini ngomongin ke dalam. Sehingga si Ibrahim itu, Ibrahim sebagai sebuah hakikat, sumber kasih sayang itu harus jadi pemimpin kita. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 124 katakan, Ibrahim itu pemimpin kamu semua. Bukan Ibrahim imam. Imam bukan Ibrahim yang sosok sudah tidak ada itu orangnya. Sudah tidak ada. Bukan historis, bukan itu. Tapi Ibrahim sebagai sumber kasih sayang. Begitu di dalam diri kita hidup itu berdasarkan tuntunan dari, kalau di surat An-Nahl ayat 2 itu dikatakan Rasul. Ibrahim itu juga Rasul kan? Bahkan Nabi Muhammad disuruh ikut Ibrahim. Surat An-Nahl ayat 103. Itu artinya sumber kasih sayang itu yang harus diikuti. Bagaimana PR-nya mendatangkan energi kasih sayang itu ke dalam diri kita. Kasih sayang Allah bisa sentuh hati kita. Segala yang batu-batu itu akan luntur lulu. Sehingga kita ujungnya bisa menjadi larut di dalam kasih sayang Tuhan itu. Bukan menjadi minyak dalam air, tapi air di dalam air. Yang tadi satu jadi minyak, jadi air di dalam air. Itu lewat proses pelembutan. Hanya power yang maha dahsyat, yaitu maha lembut, yaitu kasih sayang yang bisa melakukan itu. Kira-kira gitu. Keren sih. Saya balik lagi ke yang simpel-simpel saja. Ketika Rahman Rahim ini, contoh tadi ibu itu dahsyat. Kalau ada seorang ibu menyusui anaknya, kita melihat cuma ada dua makhluk, antara ibu sama anak yang saling berinteraksi. Tapi kita lupa bahwa ketika seorang ibu menyusui anaknya, kita melihat Rahman Rahim Tuhan di situ. Yang kita lihat itu sebetulnya adalah kasih sayang Tuhan di situ yang mau mewujud menjadi seorang ibu menyusui anaknya. Saya mengambil pelajaran ini dalam keseharian, pembelajaran balik lagi. Rabbul Alamin, pendidikan Rahman Rahim, ketika saya mengubah mindset, terutama hal buruk. Kalau hal baik sudahlah, tidak usah diomongin, oke. Tapi begitu buruk datang ke saya cuma punya step back sebentar bahwa ini pasti kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang menyamar. Misalkan kasih sayang Tuhan yang belum saya pahami, karena mulai disadari,
Seorang sahabat menjelaskan, semakin ke sini, segala sesuatu yang disesali pada akhirnya disyukuri karena banyak untungnya ternyata hidup. Seorang sahabat ingin memotong sebentar. Saya menjadi saksi peristiwa karena seorang sahabat ini waktu itu ada peristiwa yang tidak disangka-sangka. Saya melihatnya waktu itu lagi kehilangan uang cukup besar. Lalu saya lihat wajahnya kok santai banget. Mungkin bisa santai saja. Itu adalah salah satu kejadian itu yang, ada sih. Tapi mulai disadari bahwa, hal yang buruk terjadi dalam perspektif untuk percaya dulu. Buat penguatan bahwa ini pasti kasih sayang lagi nyamar berbentuk kehilangan uang, berbentuk sakit, berbentuk apapun. Tapi pada akhirnya, mengapa tadi saya mengatakan bahwa itu selalu beruntung? Begini, seorang sahabat menjelaskan, ada satu analogi bahwa kita ingin sekali ini kejadian, lalu kecewa, lama-lama sadar bahwa segala sesuatu yang tidak terjadi dalam hidup kita, itu bentuk penyelamatan Allah kepada kita, bahwa Dia pasti akan membawa kita kepada sesuatu pendidikan yang paling terbaik. Maka Rahman Rahim bagi saya ketika melihat dalam konteks apapun, ya sudah deh, seperti ayat 479, semua yang datang ke kita itu pasti kebaikan. Tuhan yang dalam tanda petik hal yang tidak baiknya pasti datang dari kita. Jadi mengubah mindset bahwa tidak enak, sudah, yang penting setidaknya ini kasih sayang Tuhan dulu. Urusan nanti kita mau mengerti sehari berikutnya, seminggu berikutnya, sebulan berikutnya, itu urusan yang lain. Tetapi ketika menghadapi, sadar bahwa ini kasih sayang Tuhan yang sedang menyamar apapun bentuknya. Ini adalah bagaimana pasti mau mengangkat saya menjadi pendidikan yang lebih baik. Itu saja. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini bisa menjadi mantra saja, wirid yang kita ucapkan. Bahkan ada nama surat khusus. Itu banyak diceritakan dalam berbagai kejadian. Fabiyayi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jika teman-teman yang mendengarkan ini, itu bisa memakai mindset tadi dari seorang sahabat. Sekali lagi saya pakai analogi kacamata ini, Rahim. Rahman ini kan semuanya masih ada multiplisitas, masih ada paradoks. Jadi dualitas. Ada Rahman itu ya, ada orang yang kita sebut jahat, ada yang ingkar, ada yang baik. Itu rahmat. Rahim itu saya sudah melihat itu kasih sayang yang menyamar. Justru saat kita dikucilkan, disitulah kita mau menyempurnakan kasih sayang. Rahman Rahimnya itu menjadi Rahman Rahimnya. Jadi Rahman itu asal-usulnya semuanya, segala sesuatu Rahman. Rahman Rahim itu kalau kita mau sempurnakan kasih sayang itu, justru ketika ada yang memusuhi kamu, menyakiti kamu. Nah, di situ itu latihannya. Jadi yang saya waktu itu bilang waktu di dialog positif, saya sudah mengganti nama musuh itu dengan teman bertumbuh. Saya bilang gitu. Itu karena kan kalau kita masih menyebut itu musuh, ya tidak bisa pakai rahim tadi. Makanya tetap berupaya untuk menjaga silaturahim. Jadi dikirimnya orang-orang yang bikin kita tidak nyaman segala macam, itu lagi latihan rahim. Musuh itu adalah rahman Tuhan dalam kemasan yang berbeda. Bisakah kamu melihat rahimnya? Karena dalam rahim itu ada pendidikannya. Makanya masih dua. Rahman Rahim, tidak bisa Rahman saja. Rahim itu di situ sudah ada lebih berat rahim itu. Jadi siapapun sahabat-sahabat yang mengalami hidup saya difitnah segala macam, itu saatnya latihan rahim. Ini ngomongnya gampang. Kita mindsetnya itu adalah teman bertumbuh. Kan kita sudah latihan tinju 2 tahun. Saya butuh sparring partner karena pengen ngecek sudah jago belum. Nah, kita sudah. Makanya saya bilang kalau banyak orang mau mendekati Tuhan, meditasi. Segala sesuatu dalam hal hubungan dengan Allah itu tidak bisa diusahakan, hanya bisa dianugerahkan. Jadi meskipun kita misalnya tahu hukum Taurat bahwa berbuat baik, hukum tabur tuai ya, dengan berbuat baik kita mengundang energi Allah. Kalau tidak dengan kasih Allah dalam melakukannya, tidak akan terjadi energi kita lebih banyak, dan itu tidak akan menghapus dosa dan sebagainya. Meskipun kita tahu bahwa kemudahan ini terjadi karena perbuatan baik saya yang sebelumnya, itu juga tidak akan terjadi kalau tidak karena kasih sayang Allah. Jadi semua itu adalah anugerah. Dan tadi saya mengatakan bahwa kita harus ada tahu hukum tarik-menarik. Kita sebagai hukum Taurat ya.
Jadi kita memantaskan diri untuk berbuat kasih sayang, sehingga mengundang elastisitas itu. Tapi itu pun kasih sayang datang bukan karena kita, perbuatan kita, upaya kita. Semua hanya karena anugerah dan kasih sayang Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan dalam hadisnya, aku padahal Nabi Muhammad ini tidak bisa masuk surga ini karena perbuatan dan amalku. Aku bisa masuk surga ini hanya karena kasih sayang Allah. Jadi artinya, on top of everything itu, hanya terjadi karena kasih sayang Allah. Makanya Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, semua itu terjadi hanya karena kasih sayang Allah. Misalnya ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Terima kasih ya sahabat, sudah bisa melakukan saya mendapat kemudahan. Ya, ucapan merdeka semua karena kasih sayang Allah. Bukan terus kita klaim, oke sama-sama ya. Susah banget. Semua terjadi karena kasih sayang Allah. Semua yang terjadi kebaikan itu hanya karena kasih Allah. Dengan begitu, ucapan itu sebenarnya bukan buat Allah. Allah tidak butuh kok ucapan itu. Itu kembali ke kita sendiri. Jadi begitu kita punya sikap seperti itu, mengucap seperti itu, terjadi hubungan yang lebih baik antara kita dengan Tuhan untuk mendidik kita sendiri. Jadi Allah itu tidak butuh ucapan Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, takbir, tahmid, tahlil. Tidak perlu. Itu buat kembali ke kitanya sendiri. Dengan ucapan itu mengubah kesadaran. Pertumbuhannya itu lebih eksponensial. Jadi kita bisa mengalami peristiwa spiritual yang sama, tapi kalau kita mengambil hikmahnya berbeda. Yang satu pertumbuhan pembelajaran eksponensial, yang satu itu lateral. Begitu yang satu bisa gini. Nah, mengambil hikmah itu penting dari semua keadaan baik dan buruk. Jadi yang penting adalah pertumbuhan atau zakat. Itu hukum bertumbuhnya. Salah satu guntara itu hukum bertumbuh itu terjadi. Kira-kira begitu. Mungkin itu tambahannya kupasan. Dahsyat, tetapi senantiasa apa yang kita diskusikan ini menjadi puzzle-puzzle dan sesuatu hal untuk kita renungkan. Karena begitu kita menyadari satu hal. Seorang sahabat tadi sudah menyampaikan. Seorang sahabat ini sudah menyampaikan tentang konteks bahwa segala bentuk apapun yang terjadi sejatinya adalah kasih sayangnya. Cuma kadang mungkin kita belum paham. Senantiasa kita selalu melihat apapun dengan kacamata Rahman Rahim. Sekarang coba balikkan cara pandangmu. Kita sering bilang, Tuhan kok kasih aku masalah? Tetapi bagaimana kalau masalah itu adalah kasih sayang Tuhan yang menyamar? Musibah, kehilangan, atau sakit adalah pelajaran untuk mendekatkan kita padanya. Seperti kata Rumi, Tuhan datang dalam wujud orang lapar yang kau tolak. Twistnya, musuhmu, masalahmu adalah teman bertumbuh yang dikirim Tuhan untuk melatih hatimu jadi lebih pengasih. Dan inilah rahasianya, ketika kamu hidup dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dosa-dosamu bisa luluh, hatimu jadi lembut, dan hidupmu jadi penuh keajaiban. Bayangkan, kalau kamu mulai melihat setiap orang dan setiap kejadian sebagai wujud kasih sayang Tuhan, bukankah hidup ini jadi lebih indah? Para sahabat, Ar-Rahman Ar-Rahim mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah panggung kasih sayang Tuhan. Setiap senyum, setiap air mata adalah undangan untuk lebih dekat dengannya. Ketika kita memberi dengan kasih, menyayangi sesama, kita sedang menarik energi Tuhan ke dalam hati kita. Sekarang, tanyakan pada dirimu, kapan terakhir kali kamu menyayangi seseorang tanpa mengharap balasan? Bisakah kamu melihat musuhmu sebagai teman bertumbuh yang dikirim Tuhan untuk melatih kasih sayangmu? Jika kamu mulai hari ini di hidupmu akan jadi cermin kasih sayang Tuhan. Kalau video ini menggugah hatimu, tulis di kolom komentar apa momen kasih sayang yang pernah kamu rasakan dari Tuhan. Bagikan video ini ke orang-orang tersayang Pizza agar kita semua bisa merasakan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam hidup. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk perjalanan makna berikutnya di Hakikat Islam. Sampai jumpa.